Mau maaf Bu, saya kritisi Bu. Iya, gitu kok. Islam bukan agama yang paling benar buat kita ya. Kita sebagai umat Islam jangan bilang Islam paling benar Bu. Buat kita orang Islam, kita harus bilangnya Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah. Boleh itu. Mereka juga yang lain juga boleh ngomong begitu. Tapi kita orang Islam harus ngomong Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya koreksi ya. Nah itu kok. Ya. Nah, itulah memang kita perlu mengkaji ya Bu ya, kitab-kitab mereka kita perlu mengkaji. Kenapa? Saya tadi belum jelaskan mungkin ya. Di dalam kitab mereka sendiri Bu, ini kan tadi saya bilang ada dua bagian ya. Dua bagian itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi dari perjanjian baru ini kita bisa bagi dua lagi Bu. Di sini ada yang namanya 4 gospel ya, yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan dari Yesus lahir sampai Yesus diangkat. Jadi ini ada 4 gospel, sisanya adalah surat-surat Paulus Bu. Ini yang memang kita harus ketahui secara global konteksnya. Yang tebal ini, yang perjanjian lama ini, yang berasal dari kitabnya orang Yahudi itu, di dalam kitab ini sebenarnya konsep ketuhanannya itu tauhid Bu. Karena ada ayat-ayat yang bunyi begini, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bahasa Ibrani nih Bu ya. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama ketika kita baca Qul huwallahu ahad. Terus kemudian di sini juga disebutkan lagi apa? Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Sama juga ketika kita membaca lam yalid walam yulad. Jadi konsep ketuhanannya sama dengan Islam Bu, yang di sini. Tauhid maksud saya Bu ya. Ketika masuk yang 4 gospel tadi, yang cerita mengenai Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, di sini juga masih mengikuti yang ini Bu, tauhid. Yesus ketika ditanya oleh imam-imam Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus mengulang apa yang ada di perjanjian lama. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tauhid. Perintahnya Yesus kepada iblis ketika iblis mencobai dia, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu gitu. Ketika di sini juga perjanjian lama bicara tentang konsep keselamatan, kalau nggak bertobat nggak selamat. Ini menurut kitabnya orang Yahudi Bu ya. Yesus di sini juga ngajarin hal yang sama. Kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Itu konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat yang disebut dengan surat-surat Paulus, ini yang berbeda Bu. Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Apa? Dosa waris namanya. Jadi setiap manusia menurut Paulus lahir sudah bawa dosa waris. Karena bawa dosa waris makanya perlu ditebus dosanya. Oleh siapa? Oleh Yesus yang mati di atas kayu salib gitu. Ajaran Paulus. Jadi sebenarnya kalau Yesus yang di sini itu mengajarkan Islam sebenarnya. Karena apa? Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah saja. Yang kedua, diceritakan Yesus disunat. Diceritakan lagi Yesus nggak makan babi. Diceritakan lagi Yesus puasa. Diceritakan waktu Yesus diturunkan dari salib, dikafanin. Nah sekarang umat beragama apa yang nggak makan babi, puasa, sholatnya sujud, ya, sunat dan dikafani? Umat beragama apa? Lah kan berarti kalau begitu kita yang ngikutin sunnah Yesus di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi ketika yang Paulus, Paulus ini yang berbeda. Paulus ini mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Jadi kalau ibu berhadapan dengan teman yang belum muslim, tinggal ditanya, Mbak, Ibu, Bapak ini sebenarnya pengikut Paulus atau pengikut Yesus gitu. Karena ayat-ayatnya ada bahwa Yesus itu melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Kristen itu sebenarnya mereka mengikuti Paulus tapi menyembah Yesus gitu. Yesus sendiri di sini ngaku nabi, Bu. Dia bilang apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Dia bicara tentang dirinya sendiri yang diterima di mana-mana tapi di rumah sendiri ditolak gitu.
Berarti kan Yesus ngaku nabi. Tapi sama orang Kristen, Nabi Yesus itu dijadikan Tuhan. Gitu. Nah, jadi kita harus paham apa ajaran Yesus yang di sini, apa ajaran Paulus yang di surat-suratnya. Itu yang membedakan, Bu ya.